Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya kembali mengkritisi kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan beberapa hal termasuk tapera. Beberapa hari lalu Presiden telah menandatangani PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Nah, kalau kita buka dalam pasal 5 poin 3, setiap pekerja dan pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Poin B, poin 4. Jadi tadi mari kita melihat poin 2. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Poin 3, setiap pekerja dan pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Poin 4, pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf B yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Nah, dalam beberapa media-media online yang saya bacakan, peraturan ini berlaku bagi pihak PNS, TNI, Polri, bahkan juga swasta. Bisa jadi ojol, ojek online, buru-buru juga akan kena. Nah, 3% ini apakah memberatkan ataukah membantu masyarakat kecil yang berekonomi rendah? Menurut saya, Pak Presiden juga harus memikirkan bahwa mereka tidak hanya potong 3% nanti di tapera, tapi sudah ada potongan BPJS tenaga kerja. Itu bukan kecil, bukan sedikit. Kawan saya BPJS tenaga kerjanya dipotong sebanyak hampir 700.000. Belum lagi BPJS kesehatan, itu potong berapa? Belum lagi mungkin ada potongan pensiunan kah, potongan jaminan kematian, atau mungkin ada keluarga-keluarga atau masyarakat yang ngutang atau potongan di bank, koperasi lain sebagainya. Jadi ketika gaji mereka terima dipotong-potong, bisa jadi utuh di kantong, masuk di kantong bisa sekitar kecil. Jadi 1 juta dipotong-potong bersih yang kita terima nantinya bisa jadi 300.000. Kalau 300.000 dibawa ke istri, keluarga, nanti istri bertanya, kok gaji kamu cuma 300.000, cuma 500.000, sisanya pada kemana? Nah, nanti suami akan mengatakan bahwa dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini, dipotong. Syukur-syukur kalau istrinya mengerti dan mau menerima. Kalau tidak terima, istri itu bisa memikirkan bahwa oh ternyata jangan-jangan uang ini kamu pakai di tempat yang tidak, tempat yang lain. Jadi ada kecurigaan-kecurigaan akan terjadi. Nah, selain itu, seharusnya bukan tapera yang akan dibahas atau disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, tapi bagaimana penyelesaian lapangan pekerjaan. Hari ini lapangan pekerjaan lagi sulit. Sudah sekitar 7 juta atau mungkin sudah bisa menembus 8 juta pengangguran di Indonesia. Harusnya Bapak Presiden Joko Widodo memikirkan bagaimana mengatasi jutaan orang yang telah menganggur ini. Selesaikan itu, bukan fokus ke hal lain. Masyarakat lagi susah, lagi menjerit, malah peraturan ini mencekik leher mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini banyak bidan pendidik, banyak tenaga honorer, banyak juga guru-guru honorer P3K yang mungkin belum dapat kesejahteraan. Contoh kecil, 532 bidan pendidik yang SK-nya dicabut atau dibatalkan oleh Dirjen Kemenkes maupun BKN. Ini kan perlu diselesaikan dulu baru pikirkan yang lain-lain. Belum lagi yang lain. Ada banyak masyarakat yang mengalami kekurangan UMR atau UMP atau apa sejenis itu. Kecil banget Pak Presiden. Di NTT, di Papua Maluku belum tentu UMR-nya tinggi. Khusus di NTT ada honorer yang mungkin terima di bawah dari 1 juta. Itu yang harusnya Presiden pikirkan dan naikkan agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa negara wajib sejahterakan warganya, bukan negara menyusahkan rakyatnya itu sendiri Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya kebijakan yang dibuat oleh Presiden ini adalah gagal.
kebijakan yang direncanakan dan dibuat oleh Presiden Joko Widodo memang tidak tepat sasaran. Mungkin bisa ditunda di lain kesempatan. Yang harus dipikirkan Presiden yaitu tenaga kerja, penyelesaian lapangan pekerjaan. Bagaimana rakyat bisa dapat pendidikan. Kemarin tempo hari pendidikan hampir naik. Tapi ketika kami protes-protes, barulah Menteri Pendidikan batalkan itu. Artinya negara ini dalam keadaan darurat. Negara ini dalam keadaan masalah di zaman rejim Joko Widodo. Di zaman rejim Presiden Joko Widodo. Selain presiden yang lain masih keren-keren banget. Jadi ada banyak masalah yang perlu diselesaikan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya dapat informasi lagi bahwa Kepala IKN juga mengundurkan diri. Saya nggak ngerti ada apa di baliknya. Saya dapat berita baru bahwa ternyata tidak digaji selama 11 bulan. Berarti negara ini dalam keadaan masalah. Negara ini dalam keadaan darurat. Gaji kepala otorita IKN saja tidak mampu dibayar oleh negara. Masa negara mau buat kebijakan-kebijakan baru? Saya nggak ngerti apa sih yang ada di pikiran Bapak Presiden Joko Widodo. Apakah hanya untuk mementingkan kepentingan keluarganya, mementingkan kepentingan dirinya dan oligarki yang ada di sekitar lingkungannya, atau apa? Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy.